teman vokal, jumpa lagi dalam ngobrol santainya vokal. Rubrik vokal kali ini kedatangan tamu dari jauh sekali gitu ya. Bang Basar jauh ya Bang Basar? Oh, enggak ya? aja aku di Kopo kok. Iya, dia dari Kopo Korea jauh. Bang Basar. Kopo Kopo area. area. Oke. Ya, kita kedatangan tamu dari mana ini? Dari Eropa lah pokoknya ya. Dari sekarang lagi di Belanda ya berarti ya. Ya, ada Sabar Endang Purba yang sekarang lagi sibuk banyak ya. Lagi di Eropa, lagi di rumah aja kayaknya, nggak kemana-mana, kasihan nih kayaknya, nggak boleh keluar gitu. Sekarang lagi di mana, Sabar? Maksudnya di mana? Di rumah? Tinggal kota. Oh, Eropanya maksudnya di mana? Kotanya Geldrop. Oh, di Belanda. Ya. Ya, oke. Itu di selatan Belanda lah. Ya, Kira-kira. masih suasana pandemi berarti masih cukup ini atau gimana kabarnya? Masih, tapi di sini mungkin nggak. Di sini pandemi situasinya masih. Misalnya ada jam malam. Oke, masih ada. Jadi orang kecuali untuk tujuan kerja nggak boleh keluar setelah antara jam 10 malam sampai jam 4 pagi kalau nggak salah. Oke, gitu. Tapi masih ini ya rata-rata masih terbatas ya kerja kebanyakan dari rumah atau? Kalau orang yang pekerjaannya bisa dari rumah memang harus dari rumah. Okay. Tapi kalau pekerjaannya harus onsite ya emang diatur supaya tidak ada protokolnya lah gitu. Oh gitu. Kalau yang nongkrong-nongkrong masih nggak ada ya? Kalau kafe-kafe gitu masih? Oh itu memang tutup. Jadi semua kafe, restoran hanya boleh delivery. Wah. Boleh buka itu. Tapi jadinya kasihan sih mereka setahun ya udah banyak yang bangkrut dan banyak yang depresi dan. Kalau Sabar sendiri nggak depresi atau gimana nih? Kalau saya sih diambil enaknya saja. Kan kalau yang masih trainer juga atau sudah jadi? Kalau sekarang profesinya paling banyak jadi apa? Profesi itu berdasarkan banyak jam yang dipakai ya. Oke. Jadi 25 jam seminggu saya bekerja. Aku kerja cleaning service. Oke. Tapi itu lebih sore ke malam. Kalau pagi sekarang latihan yoga, kita baru mau mulai lagi karena sekarang kan belum dikasih izin juga untuk langsung, karena corona belum boleh berkegiatan dalam ruangan bersama-sama. Jadi ini karena udah mulai hangat musim semi, tadi pagi gue baru pulang kita nyobain beberapa site, apakah udah hangat, lumayan hangat untuk orang yoga gitu. Karena kita pengen cepet-cepet mulai lagi juga sih. Oke. Berarti selama pandemi memang nggak ngajar? Atau nggak ngajar online yoganya? Atau? Nggak. Kalau online, gue nggak ngajar online. Jadi selama pandemi latihan sendiri aja. Gitu. Atau latihan bareng temanku. Jadi kita cuma berdua. Ya gitu. Oke. Karena kita di sini dibatasin kan sehari hanya boleh orang tidak berkunjung, hanya boleh sehari satu orang. Wow, ya sangat ketat ya pemerintahnya. Beda sama kita Bang Basar ya. Kita mah asik-asik aja kalau ngumpul. Tapi ini kok pada diem-diem, pada melanggar kok kan selama nggak ketahuan. Tapi ya memang gitu. Kalau kita kan kadang-kadang kita sebel juga nindang. Jadi misalnya kita udah stay at home gitu ya, kemana-mana pakai masker. Pergi keluar tiba-tiba ketemu orang di jalan pura-pura nggak tahu, dia kayak nggak terjadi apa-apa, dia nggak pakai masker, dia hahihi. Kan kita sebel juga ya ngelihatnya ya. Ya di sini kayak gitu juga sih. Tapi memang udah seluruh dunia kali ya. Udah bosen ya orang, udah bosen. Iya capek, ini nggak beres-beres dan belum lagi ya banyak lah. Itu derita orang-orang ekstrovert kayak kalian yang harus ketemu orang. Kalau saya mah seneng banget di rumah, kalau bisa di rumah terus. Cuma nangkau dulu. Ekstrovert, si Basar ya ekstrovert. Aku ekstrovert. Istriku introvert. Jadi dia kadang-kadang mampus lah. Dia bilang mampus lu, rasain lu di rumah doang kan, nggak bisa kemana-mana. Dia bilang. Sementara aku mikir, kau enak lah ya di rumah aja ya gitu ya. Awak pun udah stres memang gitu, nggak keluar rumah, aduh kayak orang gila lah gitu, di rumah ngapain lah gitu. Tapi ya akhirnya belajar ya, pandemi ini juga mengajarkan banyak hal untuk kita gitu. Nah, mungkin gini sih ya, Ndang, aku mau tanya nih, karena kau kan tinggal di sana nih. Nah, yang kau kerjain selama pandemi ini apa aja sih? Maksudku aktivitasmu seperti gimana sih sehari-hari? Kita pengen tahu nih, karena apakah kita mungkin ada yang sama tapi pasti ada yang beda juga kan? Inilah ya, berdasarkan urutan gue bangun pagi, urusan rumah tangga dari belanja mikirin hari ini bersih-bersih. Habis itu gue latihan yoga.
di situ makan siang, baru gue belajar, gue bilangnya belajar gitu ya. Dan sore jam 5 kerja. Terus aku sampai jam 12 malam. Pulang langsung istirahat berarti langsung? Ya, pulang langsung mandi, istirahat, selesai. Besok begitu lagi. Nah, jadi di spot yang belajar tadi macam-macam. Jadi sekarang gua sekali seminggu les nyetir. Akhirnya harus kulakukan. Dan plus ada rencana ke depan, ini baru rencana, pengen kuliah. Tapi kan aku sudah lama sekali ya tidak sekolah, jadi sebenarnya nggak pede. Jadi suamiku yang waktu kemarin ngecek, coba lu ngerjain ini, dikasih lah gue kasih tunjuk deh, lucu banget. Apa itu? Matematika dasar atau apa itu? Atau exactly. Jadi dikasih lah gue, coba lu hitung ini ya, luas, coba lu hitung luas, keliling apa gitu kan, gue yang it sounds like a long time ago ya, udah nggak pernah lagi dicoba itu. Iya, dan gue bilang, gue tahu kok itu dulu. Dia bilang, ya udah, lu sekarang kasih tunjuk, lu bisa. Itu kenapa lu bilang begitu? Terus gue bilang, gue udah nggak hafal rumusnya. Terus akhirnya dia ngejelasin, rumus itu jangan dihafal, harus dipahami. Asalnya dari mana. Terus dijelasin, oh gitu. Jadi gue sejam sehari gue ngerjain matematika. Dan bahasa Inggris. Emang mau nyoba apa sekarang? Mau ngambil kuliah apa rencananya? Mau ngambil fisioterapi. Oke. Itu karena ya gue memang agak berhubungan dengan yoga kan, ya, dengan manfaatnya juga banyak. Terus di sini sebenarnya tahun ini pemerintah kasih grant gitu. Kasih ya untuk 50% diskon gitu untuk orang untuk kuliah. Cuma itu tuh untuk gue belum jelas karena aku kan kewarganegaraan masih Indonesia. Tapi sebenarnya aku sudah menjadi pembayar pajak hampir 5 tahun ya. Gitu. Jadi kalau dari kantor pajak bilang, oh lu berhak kok yang harga Belanda gitu. Tapi kampus belum mastiin apakah gue bayar harga internasional yang 5 kali lipat. Ya. Betul. Jadi ya sudahlah. Jadi gue sambil nunggu sambil persiapkan diri. Ini menarik loh sebenarnya, Bang, karena orang kan mikirnya kalau di Eropa tuh bakal santai gitu ya, belanja-belanja di Paris, jalan-jalan gitu. Gue belum pernah loh ke Paris. Gitu ya, keliling-keliling gitu kan, ke tempat-tempat yang bangunan-bangunan tua maupun tempat-tempat mewah gitu kan, mikirnya seperti itu. Ternyata kan cuma demi Instagram ya? Itu. Jadi orang demi dapat cantik. Iya, demi ngeposting itu mereka rela ya kemana-mana gitu ya. Iya. Bukan soal rela juga sih, jadi kebetulan di sini bagus tuh kayak bersejarah, ayo foto yuk. Oh bagus ini di Instagram gitu kan. Jadi aku nangkepnya gini sih, yang kupikir gini, kan orang kayak di Indonesia tuh kan berpikirnya kayaknya enak banget ya tinggal di luar negeri gitu kan. Dia pikir kayaknya kesulitannya akan lebih ringan di luar negeri, padahal kan sebenarnya tuntutan hidupnya juga jauh lebih tinggi ya, Dang. Selain beda aja sih sebenarnya kalau menurut gua. Apa ya? Ya kayak gini lah. Dulu mikir mau masuk Vkom kan. Gua anak komunikasi. Ini kan soal identitas diri juga ya. Gue begini nih ekstrovert bla 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 bla. Gue pengen jadi anak komunikasi, jadi wartawan bla 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 bla. Terus udah. Tapi kan kita nggak tahu jalannya gimana. Gue nyampe nih di sini. Kerjaan apa yang cocok buat gue gitu. Dan dulu gue lulus komunikasi, setelah belajar marketing dan lain-lain, gue udah memutuskan gue nggak mau kerja marketing. Gitu. Dulu lu kuliah komunikasi di mana sih? Di Unpad ya? Di Unpad ya? Oh iya, oke. Nah, jadi nggak kebayang lah ya. Tapi ambil PR. Jadi nggak kebayang lah nih kok gue sampai ke Belanda gini, dari Norway ke Belanda tuh jadi sekarang gue kerja di bidang yang jauh banget dari jurusan gue gitu ya. Ya ini juga ya, belajar menerima kenyataan gitu ya. Iya. Karena kan satu jurusan waktu itu udah dari di Norway nih, jurusan-jurusan yang komunikasi itu mereka sudah pasti kalau yang lokal mereka minta yang memang orang bisa bahasa Norway. Native speaker gitu. Bahkan gue bisa bahasa Norway, tapi ya itulah. Itu satu. Kedua,
atau di international company gitu kan. Tapi di international company biasanya mereka kan berdasarkan pasar mereka di mana gitu. Jadi kalau pasar mereka Eropa, mereka pengen orang yang bisa bahasa minimal. Untuk pasar tergede mereka Spanyol atau Jerman, Prancis, atau Prancis gitu loh. Dan ya, terus gue pernah nih lagi wawancara dengan kayak customer service gitu, tapi dia bilang, oh lu, terus dia dengar bahasa Inggris gue kan, mungkin dia ngelihat CV gue, oh dia tertarik, terus dia gitu, udah, ya, but you're not a native speaker. Jadi dia cuma pengen orang yang memang bahasa Inggrisnya native speaker gitu. Dia bilang, oke, ya kalau gitu lu cek aja data gue kan itu Indonesian, bukan orang Amerika atau orang UK gitu loh. Jadi ya sudahlah. Gitu. Oke. Tapi ini perlu dirunut dulu nih. Berarti kan lu kan lahirnya di daerah Kalimantan, berarti kan? Enggak, lahirnya gue di Saribu Dolok di. Oke, pokoknya di daerah Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Terus gedenya di? Gedenya di Sumatera Utara sampai SMA. Baru kuliah di Bandung. Walaupun Bandung coret ya. Jatinangor. Bandung coret. Vkom Unpad. Habis itu lu karir pertama kali setelah lulus kuliah? Di Greenpeace Jakarta. Oke, di Greenpeace. So NGO ya. Oke. PR jadi NGO. Oke, terus habis itu? Karena gue memutuskan nggak mau jadi PR. Jadi gue ke NGO. Oke. Di Greenpeace. Habis dari Greenpeace, gue ke Wahana Visi di Kalong. Ya, Wahana Visi, isu pemberdayaan masyarakat. Terus habis itu? Habis itu gue pindah ke Norway. Jadi setelah itu gue memutuskan untuk melarikan diri dari Indonesia dengan berbagai cara. Terus, nah nanti kita tanya nih ya, tapi kronologinya dulu. Berarti ke Norway. Ya, jadi akhirnya gue ke Norway 2 tahun di situ. Dan dari Norway kita pindah ke Belgia 1,5 tahun, dan akhirnya dari Belgia kita pindah ke Belanda. Oke. Sempat kerja. Mau makan tetap mau pindah lagi atau mau pindah lagi? Ada niat pindah? Semoga kita akan di sini. Kita sudah lelah. Oh, jadi lu baru married pas di Norway atau sudah? Ya, kita marriednya di Norway. Tapi itu ya di akhir masa tinggal kita di Norway. Oke. Jadi ceritanya lu sempat menjalani profesi sebagai aktivis lah ya, aktivis lingkungan, aktivis pemberdayaan masyarakat. Terus habis itu jadi jadi neni. Jadi neni, ya betul. Nah, baru jadi instruktur neni yoga. Setahun. Terus tunggu dulu, habis neni gue jadi kerja di restoran sushi, bikin sushi. Wow. Terus di Belgia gue kerja pertama cleaning, habis itu gue kerja di kayak gudang, bukan gudang sih, kayak online store yang jual inventorinya berarti. P3K. Iya, berarti lu megang inventorinya berarti. Ya, inventory itu kan namanya. Jadi gue kalau di sini namanya order picker. Jadi kalau PMI, PMI butuh 200 paket. Iya. Oke. Terus ke Belanda ya mostly cleaning sih sambil yoga. Jadi gue mulai serius untuk belajar yoga dan jadi pengajar juga di sini. Oke. Yoganya lu disiplinnya apa yang Kundali, Bikram jadi lu tahu banyak nih. Ya enggak kan biasanya gitu. Atau yang ada namanya kayak Acro. Oh, Astanga. Oke. Ya, jadi dia lebih ke powerful lagi. Powerful ya. Tapi nyoba yang lain enggak yang kayak combine kayak Acro atau Yin Yoga gitu? Itu juga. Yin ya. Yin gue adalah Yin restoratif. Tapi kalau Acro kan kayak lebih ke kontorsionis banget betul. Gitu ya, bersama performance lah ya. Itu gua enggak sih belum. Oke. Sering lihat aja. Astanga memang berarti untuk yang power ya, bentuk strength-nya kita. Jadi lebih ke ya meditasi dan power. Oke. Nah, itu kronologinya. Nah, ini berseru nih. Kalau ditanya kan orang nanya, so what are you, Sabar? Lu pasti jawabnya agak bingung juga ya. I am what I am lah. Oke, itu menarik loh. Aku nggak kebayang kalau ada orang bisa beralih secepat itu dan ini. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya tadi, emang ada apa di Indonesia dengan segala NGO yang kamu nikmatin sehingga kamu memutuskan untuk pergi? Ini dia. Mungkin gue cukup suka melihat sesuatu yang berubah gitu ya, maksudnya nggak terlalu konstan. Tapi gue suka stabilitas, punya habit yang disiplin, tapi ada
ada gerak lah sedikit gitu. Itu satu. Kedua sih sebenarnya bukan karena gue bosan. Jadi dulu Kalimantan itu sangat menyenangkan. Tapi waktu itu gue ya bayangin, gue umur 28 tahun, 29, dan orang tua gue mulai, tuh kan kamu nggak nikah-nikah. Orang kerjaanmu pindah-pindah kan, waktu di Kalbar juga bukan di satu tempat ya, muter-muter ke Papua kemana. Dan tak ada lelaki yang membalas cinta gua. Tanya si Basar. Ada kan sering membalas cinta gua di GKI. Terus gue memutuskan untuk mana aku mau jawabnya, nanti aku jawab jujur gak enak sama kamu. Jawab aja jujur nggak apa juga, udah berlalu. Secret admirer tapi nggak ngasih tahu kan bisa. Tapi kan aku nggak tahu kisah cintamu, Dang. Ya udah jangan ceritain nanti sampai besok. Sesungguhnya panjang nanti. Sesungguhnya panjang gitu. Terus waktu itu memikirkan, gue ngapain? Jadi gue coba beasiswa, gue coba online dating. Waktu itu pakai apa? Beasiswa, Waktu itu belum ada Tinder kan zaman itu? Belum. Itu masih mencoba berbagai kayak riset sebenarnya pada akhirnya, coba berbagai serius deh. Coba berbagai website, bikin akun, nyoba kenalan. Yang ini oke. Yang ini ngajak yang nggak benar. Terus yang ini bilang, kalau lu serius, ada yang ngasih nasihat nih, ada yang baik, yang bilang, lu serius. Pertama kali ada yang jawab, lu ajak video call. Lalu ajak berkirim surat. Jadi untuk membuktikan bahwa alamatnya tidak fiktif. Wow. Tips yang baik. Dan gue yang oke, gue coba dan ya berhasil. Dan akhirnya ketemu sekarang suami gue. Kita online dating beberapa saat, ketemuan di Singapura, terus kita mutusin siapa yang pindah kemana gitu kan. Kau ngeri ya, datingannya di Singapura ya. Beda lah. Bercanda. Terus soalnya biar kesannya sama-sama, bukan dia yang datang ke gua yang datang ke dia gitu. Pura-pura di tengah, padahal Singapura mah deket banget sama kita. Ya setidaknya ada usaha keluar lah, Bener. Terus akhirnya ya udah dan gua dengan bahagia, gua mau kok coba apapun gitu ya mencari. Nyoba ke Eropa. Tapi waktu itu kan kita nggak bisa menggunakan itu sebagai bukti bahwa kita untuk dapat visa pasangan kan. Dan kita memang belum pasangan resmi lah. Jadi gue kerja sebagai nanny, au pair. Jadi gue tinggal dengan sebuah keluarga, punya anak, gue kerja sama mereka. Dan gue pacaran seperti orang biasa. Jadi kita ketemu weekend atau sekali sebulan ke traveling bareng gitu. Wow, asik tuh kayaknya. Menarik untuk dicoba. Silakan dicoba. Rizda gimana? Rizda mau coba? Iya, nanti kita bicara soal saya. Yang lain aja kita langsung ke tema berikutnya, Bang. Lanjut, Bang. Ya, dia melarikan diri. Dia sekarang yang melarikan diri deh. Ya, itu ide yang menarik karena memang banyak hal yang mungkin buat orang kadang-kadang kan itu dianggapnya terlalu jumping, terlalu nekat. Mengubah hal ya, terlalu nekat. Kalau kamu ntar ketemu yang gimana? Ternyata ada juga yang ketemu yang ternyata pas di hati seperti Sabar ini ya, menarik. Banyak juga. Dan menurut gue sih yang penting hati-hati. Kayak gitu kan gue nggak langsung pindah ke Eropa tinggal serumah sama dia gitu ya. Gue tinggal sama keluarga ini dan gue punya penghasilan. Kalau sesuatu terjadi salah, gue juga bukan ilegal gitu ya. Gue bisa pulang, gue bisa melanjutkan karir gue yang sudah ada sebelumnya. Nothing tulus gitu, coba mau coba nggak? Gitu. Ini tema yang menarik. Mungkin habis ini teman-teman yang nonton sudah terinspirasi gitu ya. Jadi sudah tersesat oleh Sabar. Ya itu kisah yang menarik dan akhirnya kan lu bisa nyoba banyak hal ya, bukan cuma satu atau dua, bahkan jauh dari luar concern lu selama ini yang isu PR dan isu organisasi swadaya masyarakat ya. Ya menurut gue sih jadi ini juga ya cara gue untuk belajar kan waktu kita kuliah itu kan ide gitu ya dan banyak ide di gereja GKIMY ada ide pendeta yang satu bilang beginilah ABCD, pendeta yang lain bilang ABCD. Kita baca buku waktu kuliah ABCD. Kadang-kadang kita ngambil sesuatu it is gitu kayak tertulis begitu, itu yang benar gitu. Tapi ternyata kan ketika kita keluar banyak yang harus diuji ya. Ya, bener nggak sih? Enggak gitu juga. Tapi ada, ya bener juga kok yang ini gitu.
Itu sih yang gue nikmati. Jadi nggak mesti saklek. Oh, gue anak komunikasi, gue harus jadi begini atau gue jadi manajer atau apalah gitu ya. Tadinya gue begitu. Tapi setelah gue jalani, oh nggak harus kayak gitu juga nggak apa-apa kok. Gitu. Dan itu tidak jadi membuat lu harus terdefinisi oleh profesi yang apa gitu. Kalau gue harus begini atau ya, jadi ya itu sih. Jadi nggak definisi gue, identitas gue lebih cair. Oke. Lu selaku orang yang hidup dan tinggal di tempat yang katakanlah agak konservatif kayak Seribu Dolok itu ya, yang di peta agak susah itu. Nggak ada tentangan. Coba nggak cari di peta? Udah, di Google Map ada, tapi di kampung aku nggak ada. Kampungmu di mana memangnya? Antara Siantar sama Tebing Tinggi. Kalau dia lebih parah lah pokoknya. Kita nggak pernah tahu kampungnya. Bilang namanya. Coba Majalengke atau Dolok Merawan, pernah dengar nggak? Pasti nggak terkenal kan? Pasti nggak pernah dengar kan? Aku aja nggak pernah dengar. Pasti banyak sawitnya. Iya, sawit sama karet di sana. Sawit sama karet di sana. Gitu. Iya, pokoknya itu. Tapi kita bertiga kayaknya orang kampung semua ya. Awak orang Balige masuk dalam lagi. Abang bukan yang aku sebagai orang Jambi, yang mana sih yang ada lah, aku lahir di Balige, aku orang Balige, orang Meat. Gitu. Kalian tahu kan Meat? Dulu. Lahir kan belum besar di sana. Tapi ininya besarnya di mana? Aku sampai kelas 3 SD di Meat di Balige, baru kan bapakku kan kerja di PTPN. Jadi bapakku pindah-pindah ya, sawit-sawit itu juga gitulah. Sama juga di kampung juga sih itu ya. gitu. Ya, kampung sawit. Lahir di kampung gitu, gedenya dizolimi. Semoga enggak ya. Nah, tadi pertanyaan gue, kalau di wilayah itu maksudnya rata-rata kan masih mungkin keluarga atau orang-orang dekat mungkin nganggap tindakan yang lu lakuin lu kayaknya terlalu progresif, atau bukan progresif sih bahasanya, terlalu nekat mungkin ya, terlalu ini gitu. Ada tentangan kayak gitu nggak? Nggak ada tentangan kayak gitu kan? Ya ada. Itu selalu ada. Tapi terus kenapa gitu loh? Weh, suka-suka jawabannya. Pada akhirnya kan. Ya maksudnya sebagai seorang perempuan di keluarga yang konservatif gitu, tidak ada semacam paksaan atau dorongan supaya lu hidup normal gitu? Ada, cuma akhirnya kan mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau gue bilang, ya nggak ada yang mau. Orang gue naksir sana, gue tembak sana, nggak ada yang mau. Ya, masa ya sudahlah. Jadi gue ya akhirnya mereka either mungkin ada yang dengan terpaksa mendiamkan diri gitu ya. Oke. Kalau kayak orang tua gue sih akhirnya awalnya memang agak ada inilah ya, resistensi gitu. Yang mereka yang kenapa sih harus kayak gitu. Tapi setelah mereka lihat gimana gue ngejalaninnya, mereka yang paling penting buat gue sih orang bapak mama aja sih. Kalau yang lain-lain komen-komen, terserah kalian lah. Asik ya dia. Ternyata ini sangat terbuka untuk yang seperti itu. Dan itu menarik juga karena di zaman sekarang mungkin ketakutan-ketakutan terbesar orang adalah itu ya. Punya impian besar, punya ini. Dan kalau boleh dibilang, lu waktu kecil pernah kepikiran bakal keluar negeri nggak? Atau? Iya, karena gue terkagum-kagum lihat kartu Natal. Oke, suasana yang bersalju dan walaupun sebenarnya sampai di sini dingin. Tapi sebenarnya Trondheim itu, Norwegia itu salah satu ini juga loh, daerah waktu kecil. Gue nggak tahu kenapa waktu kecil baca buku ada tahu soal kota itu dan melihat. Really? Trondheim? Iya, kota itu dan. Buku apa di kampung lo yang ada Trondheimnya? Ya itulah, nggak ngerti tahu aku juga. Terus itu ini loh, apa namanya? Bisa lihat aurora sih, itu ya sesuatu yang dinantikan. Aurora borealis itu, ya waktu lihat itu aku lihat postcard, terus lihat gambar foto itunya, wah keren. Bisa ngeliat ini. Belum kebayang sih sampai sekarang belum. Nanti mungkin kapan-kapan ke sana. Gitu. Oke, itu menarik ya, impian waktu kecil yang kadang-kadang konyol ya, lihat kartu Natal atau lihat postcard atau lihat majalah gitu. Kayaknya jadi ada imajinasi waktu kecil untuk ke tempat yang seperti itu, tapi ternyata kejadian juga ya seperti Sabar Edi gitu. Abang waktu kecil dulu pernah SD gue ingat, gue nonton Dunia Dalam Berita, kan bokap gue kalau Dunia Dalam Berita sini dulu nonton. Dan gue lihat apa coba? Kapal Greenpeace. Dan gue waktu itu mikir, kapal dan paus, kayaknya ini menyenangkan deh. Dan waktu Greenpeace masuk Indonesia, gue pertama kerja di jalanan, bodoh amat, gue mau dah pokoknya. Waktu di Greenpeace lu pegang apa yang pernah yang jadi ini nggak, yang nawarin brosur adopsi hewan itu masih? Adopsi hewan, mana ada adopsi hewan? Bukan apa sih namanya, ngasih donasi buat itu. Donasi. Itu gue tim pertama. Jadi kita tim pertama yang melakukan itu di Indonesia dari Ke mall-mall gitu ya, ke ini.
semua mall, kampus, semua deh pokoknya. Sampai ke rumah orang. Jadi kalau orang bilang, saya nggak sempet isi-isi di jalan. Oh ya udah Bu, alamatnya mana, saya datang ya. Wow, nekat sekali. Benar-benar luar biasa. Tapi gara-gara itu juga ya, impian waktu kecil ngelihat tadi kapal dan paus itu ya. Wah, itu karena kayak gitu kan, kita dapat ide, terus akhirnya kan lo harus melakukan sesuatu, bener nggak itu gitu loh. Emang kayak gitu nggak, atau cuma marketing lagi-lagi? Karena gue belajar marketing ya di PR, di komunikasinya, emang kayak gitu nggak, atau itu cuma logo, slogan-slogan? Oke, kalau Bang Basar dulu waktu kecil ngapain Bang sukanya mikirin ini? Makanya sekarang jadi main sama kecebong dulu, main sama kecebong. Oh, kan jadi makanya jadi pro Jokowi sekarang Bang ya. Gak ada itu, bukan itu alasannya. Kecebong pro Jokowi. Jadi enggak kan. Oh, ini orang luar nih, nggak tahu terbaru. Bener, serius, kasih tahu dah. Kasih tahu. Ntar dulu aku cerita. Jadi waktu kecil kan karena tinggal di perkebunan kan. Setelah dari Balige itu kan pindah-pindah lah ke Bagan Batu, ke daerah Pekanbaru, Jambi gitu kan. Dan itu kan kita tinggalnya kan di rumah dinas. Ya itu kan di situ mainannya kan ya alat-alat olahraganya biasa, tempat main tenis, main badminton gitu kan. Dan keren lah dia punya tenis zaman itu. Oh ya, iya, karena dia keluarga feodal, perlu gampang. Sialan. Kalau keluarga feodal nggak dapat itu. Kamu staff apa sih namanya? Staff. Bapakku asisten dulu. Jadi aku kayak asisten. Pokoknya kayak inilah, kayak Soeharto kecil lah. Jadi asal kemana-mana awak dianggap main awak ke tempat temen awak dianggapnya awak kayak bapak awak gitu. Jadi dikasih buah-buahan, dianterin pulang. Pokoknya gitulah ya. Itu tapi zaman dulu gitu. Nah, ya mainnya aku yang paling gue inget tuh main masak-masakan, main sama kecebong. Karena kecebong kan suka ada di got-gotnya itu kan. Iya, betul. Kalau hujan gitu aja. Jadi aku nggak membayangkan masa kecilku tuh paling jauh. Luar negeri nggak pernah kepikiran? Nggak kepikiran. Paling jauh aku inget dulu waktu kasetnya Michael Jackson yang Black or White keluar albumnya, aku minta bapakku maksa hari itu juga aku ke kota Jambi untuk beli kasetnya karena perjalanannya 1,5 jam dari rumah ke kotanya. Dan yang paling jauh waktu itu aku hiburan juga nonton si Satria Baja Hitam di rumah. Ya. Jadi nggak terlalu banyak. Berarti si Basar ini kan golongan orang keren ya zaman itu. Oh iya, betul. Dia gue mana tahu. Aku punya tulang di Marihat, di Siantar, kebun Marihat. Dan menurutku orang-orang kebun itu ya gitulah ya. Ya. Apa? Priai lah. Orang kebun juga loh. Orang kebun nih. Iya kan? Menurutku orang priai yang kalau ke sekolah dijemput bus, naik angkot. Iya. Punya parabola. Betul. Iya, jadi dulu tuh kalau sekolah diantaranya pakai VW kombi. Nah, tapi kalau anak-anak karyawannya perginya naik truk itu bekas-bekas angkat sawit lagi sebelumnya. Kayak kerupuk kita. Kotor-kotor kan. Tapi aku dari kecil itu memang aku nggak terlalu suka diistimewakan atau dibikin jadi kelas ningrat. Jadi aku lebih milih kalau sekali-sekali aku tuh perginya naik truk itu sama teman-teman yang anak karyawan yang lain dan pulangnya aku pilih jalan kaki sama mereka. Aku nggak mau dijemput. Jadi aku memang dari kecil sudah rada bandel lah ya, maksudnya lebih nggak. Sudah solidaritas lah ya. Ya nggak nyaman. Solidaritas Indonesia. Itulah ceritanya. Siapa? Jadi masa siapa kecilku. Itu Paul apa? Masa kecilku ya sebatas itu dulu, nggak punya menangan-menangan keluar negeri, nggak sama sekali. Aku justru karena itu karena aku nggak bisa menjangkau golonganmu itu. Golongan pria itu ya. Oh kalian dua kan hidup di kebun juga ya kalian ya? Iya betul. Kalau dia kan, kamu banyaknya di daerah lah pasti ya, daerah Pir, daerah ini kan, Seribu Dolok mah itu daerah ini pertanian sih. Tapi pertanian, jadi keluargaku ya petani biasa ya, maksudnya nanam. Bukan bagian dari perkebunan gitu loh. Iya. Bentar ya, suami gue datang. Gue yang dari Supra. Oke, sorry. Oke, nggak apa-apa, santai. Lanjut. Keluarga petani. Ya, jadi keluarga petani yang sederhana banget gitu. Orang tua gue sih untungnya masih PNS tapi sambil petani. Iya. Itu lumayan itu. Zaman itu udah keren itu. Iya, udah keren lah. Kalau kata orang Batak udah jago tuh di kampung-kampung. Iya, udah bisa itu. Udah bisa. Gitulah. Tapi ya itu menarik kan. Jadi justru malah kepikiran keluar negeri gara-gara kamu punya image ya tidak akan bisa menjangkau orang-orang seperti Bang Basar gitu ya.
Ya, kaum ningrat. Kaum ningrat. Pokoknya kita melampaui itu, kita pergi keluar saja. Kita mending dijajah bangsa Eropa daripada dijajah dia. Sialan. Oh, aku nggak tahu kenapa waktu kecil, Wak. Ya, Oh my god, benar banget. Iya, iya. Ini menarik karena. Tapi aku inget dulu waktu dulu tuh cerita ini, Dok. Bentar ya. Oke. Registrato. Va bene, ciao. Oh, va bene, vieni qua. Nih, dia mau bilang Horas nih. Oke. Halo. Horas. Oke. Halo, Horas. Thank you. Scusa. Oke. Speak Norway. Ya, anyway, balik lagi. Aku jadi inget dulu, bapakku itu kan dulu suka pakai, kan kalau perkebunan itu kan kita sebutlah PTPN. PTPN itu kan perusahaan inisialnya ya, inisialnya aja. Inisialnya PTPN. Yang kan nomor berapa? Peninggalan Belanda ya, feodal lah, masih agak feodal waktu itu, apalagi Orde Baru. Nah, itu kan jadi kalau kemana-mana dia pakai topi demang-demang gitu lah. Terus dipoto gitu, dan ketemu masyarakat, karyawan, staf-staf segala macam gitu. Mereka hormat segala macam gitu. Di satu sisi itu bagus, tapi di sisi lain aku berpikir, loh kok begini banget sih kehidupan sosialnya di perkebunan ini. Itu kritikku dulu lah ya dalam pikiranku. Makanya aku akhirnya main sama anak karyawan, aku main sama anak transmigran segala macam gitulah. Abang dulu memang nggak di kan biasanya kan ada jatah juga buat karyawan jadi ini kan, buat jadi. Oh iya, aku menolak. Jadi waktu aku lulus kuliah, iya ditawarin bapakku sampai dia bilang, masa kau nggak mau sih pulang di Jambi nih, dapat rumah dinas apa segala macam. Enggak Pak, aku nggak di situ, memang panggilannya. Aku bilang aku lebih bagus di Bandung. Waktu itu aku inget gajiku tuh 1,5 dang, 1.500.000 gajiku ya. Bapakku manajer itu, udah manajer bapakku. Jadi aku bilang, Pak, pokoknya aku nggak mau, aku mau bertahan di sini, biarin aku punya gaji 1,5 gitu ya. Dan dia butuh waktu yang lama untuk bilang, oke, aku mendukung. Kalau memang kau gaji 1,5 ya bertahan dengan itu, belajar dan akan jadi orang yang sukses. Dia bilang gitulah waktu itu. Dan tapi kan aku tahu dia untuk bilang oke itu susahnya setengah mati ya. Karena ya orang nggak punya pilihan yang nggak rasional karena, ya, gitulah orang karena lebih banyak ini kemungkinannya. Udah tinggal enak kan, tinggal nggak perlu banyak kerja juga gitu. Nah, ini aku kembali dang. Kalau gimana perasaanmu? Sekarang kau di luar negeri, padahal kau kan orang huta-huta, yang istilahnya orang kampungnya dulu, kira-kira gitulah. Gimana dong? PHH. Biasa aja sih. Apa ya? Ya gue mikirnya dimanapun letaknya kita di muka bumi ini kan ada susah senangnya. Iya. Apalagi zaman corona gini ketahuan, gue kadang iri kemarin ulang tahun ponakan gue, nyokap gue, terus kita video call dan mereka yang bareng rame-rame gitu. Iya. Dan saya yang jauh ini, kapan lah itu akan terjadi lagi gitu. Jadi ada yang, ya, menurutku tetap, aku sih tetap mikir semua orang harus kalau bisa keluar dari kampungnya gitu ya, nggak mesti keluar negeri, kampungnya aja. Jadi berusaha survive, bertahan di tempat yang tanpa ada saudara, teman yang tahu kan, kalau orang Batak kan, kalau ke sana dia di situ markas, ya, ada di situ Namborumo. Gitu. Enggak, jadi lu pergi ke sana benar-benar menurut gua yang kalau gua lihat, gua belajar percaya sama orang di situ gitu ya. Belajar memahami kenapa sih mereka kayak gitu. Dan ya kayak waktu gua di Kalbar juga ada kantor sih yang nge-backup segalanya, tapi banyak banget yang dipelajari gitu sama masyarakat lokal. Kalau kita hidup dengan masyarakat lokal kan jadinya ini ya, memahami budaya baru gitu, semua yang dan basar di Bandung tanpa pertolongan bapaknya yang sudah pejabat di Jambi gitu kan, itu kan emang pengalaman yang belajar mengenali diri lu paling utama sih. Jadi prinsip itu yang lu pakai ya, kenapa keluar. Jadi kan pasti ada yang kurang, pasti ada yang miss ya, pasti ada yang baru, pasti ada yang berbeda gitu kan. Tapi ini kami udah 3 negara ya, kalau bisa dibilang 4 sama negaranya suami, karena kita ke sana cukup sering kan. Semua negara itu ada Italia. Oke. Dia orang Roma. Oke. Jadi tetap aja setiap negara ada kurang lebihnya gitu. Nggak ada yang ideal banget kayak di Norway kan begini-begini ya, keren dong, orang apa sih yang
Ada yang bilang, oh kayak apa sih, rate Norway negara masyarakatnya paling bahagia, yang kayak gitu lah, paling sejahtera. Waktu kita di sana, enggak. Tergantung ukurannya, tergantung siapa yang ditanyain gitu. Kalau lu tanya orang Norway asli mungkin iya. Kalau lu tanya imigrannya, no. Korea juga gitu. Kalau kita mau pergi ke Korea, kalau lu lihat cuma yang di K-drama, kalau gua udah keburu kenal banyak orang Korea sebelum gua nonton Korea. K-drama, jadi waktu orang gila-gila Korea, teman gue dulu kayak gini. Jadi akhirnya gue pikir, oh ya, samalah dengan negara lain, ada plus minus lah ya. Dan pada akhirnya kalau lu di situ lu coba bertahan. Bukan bertahan, bukan cuma survive ya, apa ya? Berkembang lah ya, Thrive, ya. Seperti itu. Gimana bisa bertumbuh gitu. Ini menarik nih kalau soal kita angkat. Jadi kalau lu sebenarnya ngebanding-bandingin semua lah ya. Pasti kan pernah itu kan secara refleks lah ya. Pasti kita ngebandingin di mana kita tinggal, di mana ini. Sebenarnya berarti lu bisa nyimpulin di mana aja sebenarnya punya sisi plus minus masing-masing ya. Atau ada yang spesial banget itu satu tempat atau gimana enggak sih? Spesial banget lebih ke inilah ya, lebih ke romantis, kayak Norway adalah negara Eropa pertama yang gue hidup. Jadi buat gue itu berkesan. Tapi kan ya pada kenyataannya kita akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari situ gitu. Satu dua alasan tertentu. Atau kampung halaman juga ya, karena masa kecil di sana mungkin jadi terasa spesial gitu. Iya, terus kayak tempat kayak apa ya? Ya Sari Budolog gue suka karena gue sempet di Medan SMA panas gitu ya. Ada hal-hal yang akhirnya lu kalau memutuskan oke, gue mau berkembang di sini gitu. Akhirnya lu bisa kekurangannya ini, nggak apa-apa lah, bisa lah gue manage, mengkontrol reaksi lo supaya tidak jadi drama gitu. Tapi menarik juga tadi Sabar nyinggung Korea, Bang. Abang suka nonton Korea nggak, Bang? Aku suka nonton Korea lah. Aku terakhir sekarang aja ngomong gitu, mentang-mentang istrinya suka. Dulu katanya kayak aku terakhir nonton. Dia takut, dia takut apalagi nih kan dia di rumah ya, kalau istrinya di pintu begini. Bukan, tapi aku memang aku akhirnya maksudnya karena aku anggaplah newbie ya. Aku nonton film Korea tuh baru 4 lah yang aku suka, dan kebetulan. Jadi baru-baru ini suka Korea, sebelumnya udah lama sih, udah dulu suka nonton Korea juga waktu di zaman kuliah, tapi kan malu lah ngakuinya waktu itu. Masa seseram ini nontonnya Korea kan gitu. Nah, jadi aku nonton Korea ini kan yang terakhir itu aku nontonnya Mr. Queen. Itu masalah tuh. Terus habis itu kan ada yang apa sih yang terbaru nih yang kemarin tuh yang Penthouse ya. Penthouse apa? Penthouse apa sih yang terbaru, aku lupa lah itu. Nah, tapi aku nggak ngikutin tapi aku tuh. Nah, cuman aku lihat gini. Itu serial. Dan kenapa aku nonton 50 episode loh, Nang. Pertama itu Empress Ki yang pertama. Yang kedua yang kedua itu ada 16 episode, ada Mr. Sunshine, ada yang Mr. Queen juga gitu. Nah, itu 16 episode apa 20. Nonton Mr. Sunshine, Bang. Nonton. Nah, jadi gini, aku ngelihatnya, aku akhirnya berpikir, pantas lah ya film Korea itu banyak disukai orang karena memang mereka mempersiapkan dengan betul, kualitasnya bagus gitu. Jadi nggak sesuatu yang ecek-ecek kira-kira gitu. Jadi ceritanya bagus ya. Aku pikir gini, gimana ya kalau Indonesia juga disupport sama pemerintahnya untuk meningkatkan lah kualitas sinetron, jadi nggak asal pajak dulu lah kira-kira gitu. Nah, ini yang kadang-kadang aku pikir juga ini kayak kapan lah Indonesia gitu, Korea aja bisa sebagus ini gitu loh. Dan orang tuh maksudnya orang sampai terbawa loh orang Indonesia ini dengan budaya Korea, misalnya makan kimchi kemana-mana gitu. Jadi suka makan Korea dan ngomong juga udah mulai sarangheo segala macam lah gitu-gitulah pokoknya. Nah, jadi makanya aku pikir bagus banget gitu di situ sih. Nah, waktu itu aku inget waktu aku ada sedikit nyindir-nyindir Korea, si Endang tuh komen di status Facebookku. Apa Endang komentarnya? Aku menyesal. Apa itu, Endang? Karena gue bilang, lu tahu nggak kalau ini balik itu ada waktu lu bilang Korea itu harusnya kan orangnya karena mereka kerja keras bisa kayak gitu. Terus gue bilang, tapi itu juga negara yang patriarkis banget. Betul. Diskriminatif, dan misalnya rasis. ada anak banyak 800.000 anak pernah diimpor untuk diadopsi oleh negara US dan Eropa dan lain-lain karena
pemerintah Korea yang sangat diskriminatif nggak mau kasih budget untuk orphanage gitu, untuk orang-orang terlantar. Gitu. Nah ini aku juga baru tahu nih, oh ternyata seotoriter itu ya gitu. Tapi orang-orang kan dipikir iya nih Korea bagus, pokoknya orang di Indonesia ini kayak menggilai gitu loh maksudku. Ya mungkin karena kontennya memang bagus, filmnya bagus sih. Karena mungkin sisi dari filmnya itu kali ya, dari konten-konten lagu K-popnya segala macam. Dan sudah jadi industri yang sangat berkembang emang. Kau bayangin nggak, aku nih sukanya dengar lagu Metallica, Mr. Big itu tiba-tiba aku dengar Suju BTS kan, pusing kepala kan kira-kira gitu. Tapi kok suka dengar BTS ini? Ya, aku kalau dengar Suju agak hati-hati loh, ntar habis konten ini kita bisa diserang K-pop loh. Tadinya aku mau bilang terpaksa, tapi aku suka lah karena istriku suka Suju kan, jadi aku mulai suka juga dengan Siwon dan yang lain-lain. Gitu. Lu gimana? Lu sempet ikut tren Hallyu dari Endang gimana? Siapa? Enggak, beneran enggak sempet ikut gelombang apapun, cuma karena gelombang apapun. Karena memang itu dia pas kuliah, soalnya pas gua kuliah itu masih gelombang pertama. Masih EXE, Hallyu masih Taiwan ya. Hallyu baru di awal. Sempat gua nonton beberapa terus lucu juga gitu. Cuma ya habis itu ya ini banyak beban hidup lah ya, misalnya mencari pekerjaan gitu ya. Tapi kan ada juga yang banyak beban hidup malah jadi nonton Korea jadi larut juga, asik juga gitu jadinya. Tapi dulu beban hidupku terlalu masih miskin, gak sanggup beli DVD gitu loh. Jadi ya sudahlah, relakanlah segala. Ya karena di zaman kita ya, bukan zamannya Bang Basar lah ya, zamannya kita itu memang gelombang paling awal tuh Hallyu. Zamannya kita aja, kita cuma beda 2 tahun enak aja kali itu ya. 2001, 2002, 2003 Bang, zaman-zamannya kalau di drama itu Winter Sonata gitu, Boa kalau di musik. Tontonan kalian itu ya apa sih? Kalau film itu yang Maisa Sigel. Nah, tontonan kalian FC kan? Maisa Sigel. Iya, Maisa Sigel itu pertama. Jadi peralihan dari Taiwan Attack gitu ya, yang FC dan kawan-kawan, Meteor Garden, baru pindah ke yang Korea gitu. Itu peralihannya di situ gitu. Ya, kalau abang kan zamannya Kus Plus kan ya kalau nggak salah ya. Macam Kus Plus, makan lebih itu Kus Plus. Enggak lah. Gelombang paling awal dan itu orang-orangnya masih pada belum terlalu banyak oplas ya. Ada yang oplas tapi nggak sebanyak sekarang gitu ya. Oplas artinya apa sih? Operasi plastik maksudnya yang seperti surgery itu yang paling ini. Kamu udah kelamaan di luar negeri, istilah Indonesia pada nggak update ya? Ya maaf. Iya bercanda. Tapi orang Indonesia cepet loh dengan betul, sangat adaptif gitu kan. Nah baru booming di Indonesia dan Asia Tenggara ya pada umum itu kan pas gelombang kedua ya, itu era-eranya BTS, Suju dan kawan-kawan itu sampai YouTube lah ya, kayaknya YouTube kan mulai terus juga DVD itu udah mulai berganti ke arah yang serial seperti itu. Pas gue masuk ke Norway itu tuh Gangnam Style. Oke, gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu apa-apa, semua anak TK kan, anak yang gue jagain itu kan, ya gini-gini terus gue ngapain sih nih orang, terus mamanya bilang, masa kamu nggak tahu Gangnam Style? Ya. Apa itu? All Asian the same ya, jadi kamu dianggap orang Asia yang nggak tahu. Korea, oke. Akhirnya gue ikut Gangnam Style karena buat anak-anak. Oke, tapi Hallyu kena ke Eropa juga ya? Iya. Jadi waktu dari Gangnam Style itu banyak. Di Belanda gue kenal bahkan kolega gue yang dia lulus kuliah. Gue lulus kuliah, dia beberapa bulan tinggal di Korea. Oke. Cuma buat mengalami Hallyu-nya kekoreaan itu gitu. Hallyu itu. Dia fansnya K-pop juga berarti? BTS kata dia. Oh, ARMY. Wow. Nggak ngerti lah gue. Gue sampai, apa itu? Jadi kalau waktu... Ya, dan... Oh, itu namanya ARMY ya? Iya. Fan ARMY ya? Iya. ARMY. Oh my God. Bang Basar tuh ARMY tuh, dia bawa ini soalnya. Gini-gini. Panjang ARMY. Di sini katanya Korea itu juga banyak sama ini, kolega gue yang keturunan kan orang di Belanda tuh banyak orang keturunan Maroko, Turki gitu ya. Mereka itu kan Muslim kan. Terus mereka bilang, soalnya kalau kayak drama itu nggak banyak ciuman dan seksnya gitu. Jadi buat mereka itu beda sama drama-drama Eropa ya. Beda sama drama Eropa, betul. Jadi menurut mereka itu lucu, beda banget gitu ya. Apalagi keturunan Maroko dan Turki. Afrika Utara lah ya, Afrika Utara dan Eropa ini timur. Dan mereka bilang dan mereka dan gue pikir gitu ya. Wow. Kalau ada pangsa pasarnya sendiri. Maksudnya, dengan budaya Eropa yang sudah sangat show dan entertainment dengan teater dan opera dan macam-macam, ternyata siapa pula yang nonton nonton teater hari ini? Udah nggak ada lagi ya. Anak-anak muda Eropanya sendiri ada memang yang suka ya berarti.
Oh, yang muda-muda mah Korea mah di sini banyak. Yang inilah ya, yang level-level anak SMA, kuliah ya. Di sini banyak yang ikut Koreaan lah juga. Oh gitu. Jadi gue tau lah beberapa gara-gara mereka. Gue cuma nggak tahu apa-apa aja. Maksudnya even dengan cerita klasik gitu. Jadi menurut dengan hiburan klasik khas Korea, khas Eropa sendiri itu nggak terlalu ini lagi atau udah enggak ya? Antara enggak, gue nggak tahu mungkin. Mungkin gue nggak tahu. Karena ada ya udah pasti kan sama lah, mereka juga sini ada yang lokal kan, kayak rap orang Belanda yang gitu kan. Kalau summer ada summer song yang di mana-mana lu ke tempat manapun bunyinya sama semua gitu. Iya. Asih. Wah, ternyata ekspansinya luar biasa ya kalau boleh dibilang sampai. Ya, kayaknya ke pasar mereka di sini. Di sini, akhirnya gue lihat summer lalu mulai ada Miniso, itu Korea juga kan? Iya, betul. Toko pernak-pernik gitu, plastik apa. Gue sampai wow. Tapi hebat kan, Medan udah punya Miniso duluan loh daripada ke Eropa. Iya lebih dekat tuh. Ya Asia Tenggara memang kena gelombang Hallyu yang pertama dan kedua. Kalau Eropa kayaknya baru, kalau eranya Psy sih baru udah gelombang berikutnya ya, udah menjelang gelombang. Ya gelombang kedua ketiga lah. Ya betul. Netflix. Iya betul. Gelombang Netflix lah yang bikin Eropa gila-gilaan. Tadi Miniso sih sebenarnya ada Jepang sih ya, tapi ya emang. Itu bukan Korea. Deket. Tapi karena fenomena yang sama juga itu ya, maksudnya anime Jepang juga pasti cukup banyak juga di Eropa harusnya ya, karena sudah ini. Ya kalau Jepang gue nggak terlalu tahu, tapi menurut gue Jepang kan udah lebih dulu ya. Iya betul. Jadi emang udah pasarnya udah jelas, ada. Iya. Mungkin itu orang-orang penggemar manga gitu. Iya, begitu. Dan menarik ya, karena dulu kan perspektifnya kan budaya Eropa adiluhung, enggak lah gitu. Tapi ternyata kena juga ya. Gitu. Lu kayaknya serius banget, lu ada sensi apa sih sama Korea ini? Teman-teman yang army tolong diserang, sabar, Endang Purba. Ini sejenis ini juga ya. Enggak. Tapi apa yang lu lihat, kenapa lu agak, maksudnya dalam artian tidak terlalu struck dalam artian, karena mental Asia kan harusnya seneng dong, Asia dihargai, direcognize di Eropa, atau gimana kalau lu lihat? Enggak, pada akhirnya gue pikir ini bukan cuma sih, ya ini hiburan gitu ya, mungkin karena gue udah cukup tua, jadi gue sudah pernah kena gelombang Taiwan. Menggilai fans itu. Gue sampai 1 tahun di GII, gue ikut les bahasa Mandarin. Oh, oke. Supaya bisa ngerti filmnya dan lagunya gitu. Bener. Menurut gue sih enggak, tapi enggak. Pada akhirnya ini hiburan gitu ya. Industri pada akhirnya. Ya industri, ya hiburan, dan kemudian industrialisasi, dan akhirnya kita yang harus ngontrol gitu. Sebanyak apa sih lu dipengaruhi oleh itu gitu, oleh ya apapun yang hiburan lu. Antara hiburan kadang-kadang idenya jadi ide yang keluar dari situ gitu. Kalau nonton Korea, di Korea itu seperti ini. Ide itu lu ambil sebagai sesuatu kebenaran, atau sesuatu kemungkinan, bisa jadi gitu. Atau bisa jadi ada kemungkinan lain gitu. Lebih ke situ sih. Gue nggak anti sama Korea dan orang yang nonton Korea, silahkan. Cuma kalau sudah kan, pada akhirnya sama lah sama Instagram ya. Kalau kita sampai menghabiskan lebih banyak waktu nonton Korea gitu daripada yang, apalagi Netflix sekarang. Gue nggak punya TV ya, tapi orang kan banyak banget yang kayak kolega gue, gue ngantuk banget gitu di tempat kerja. Apain lo? Series, gue nonton series semalaman. Iya. Ngebut. Terus gue harus ngerjain kerjaan lo, sementara lo gara-gara lo ngantuk. Ya, lo nonton, ya gitu loh. Maksud gue, itu sampai mempengaruhi hidup lo, mempengaruhi identitas lo, pilihan-pilihan lo gitu. Duit gua pisahkan untuk nonton konser BTS misalnya gitu ya. Yang terserah kalau lu punya duit buat alokasikan untuk hiburan seperti itu. Alokasi hiburan lu ke situ, tapi apakah ya gitu sih sebenarnya. Gua nggak terlalu anti dengan kekoreaan. Banyak hal yang malah bagus kalau misalnya kita jadi pengen tahu, kenapa sih, ternyata ekonomi mereka adalah ekonomi mix gitu kan. Ya, betul. Jadi
siapa sih yang kaya-kaya yang bikin gila-gilaan, industri yang gila-gilaan di Korea itu kan para konglomerat tertentu doang kan. Betul. Tidak semua orang yang lahir di Korea menikmati hal itu. Punya kesempatan ya, atau pernah punya kesempatan itu gitu. Mungkin karena mereka bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa. Sama zaman orang tua kita mungkin. Yang sulit kalau lu nggak kenal siapa-siapa bukan anaknya si Anu, bukan cucunya jenderal ini gitu loh. Iya. Karena gue dari golongan yang bukan siapa-siapa itu, dan gue pikir, masa kita sangat mengidolakan sebuah sistem yang lahir dari situ misalnya. Oh gitu. Ya memang karena dalam beberapa hal juga industrinya sudah sangat pesat ya. Jadi sudah jadi kebutuhan pasar dan memang bikin tren-tren terbaru gitu. Dan tuntutannya juga tinggi ya. Kita tahu lah kasus bullying dan kasus bunuh diri itu kan cukup banyak ya di kalangan pelaku industri hiburan di Korea ya. Itu sesuatu yang bukan itu secara nasional ya, Korea itu kan salah satu yang paling tinggi bunuh dirinya. Yes, ya. 26 apa 20 hampir 30 per 100.000 penduduk gitu. Iya, itu cukup tinggi dan ya memang ternyata tidak seindah yang kita lihat di drama ya atau disajikan. Jadi sesuatu yang jadi refleksi juga. Tapi mungkin karena orang ngefans kan sebenarnya butuh hiburan ya. Jadi kan nggak butuh realitas sebenarnya, Bar. Kalau itu. Ya kan saya nonton supaya saya terhibur, bukan supaya saya tahu kondisi ekonomi dan penindasan yang terjadi. Gitu. Nah kalau itu memang terserah ya sudah. Gitu. Atau abang gimana bang? Punya pendapat bang? Selaku orang yang baru menikmati Korea ini. Aku sih masih polos-polos aja. Masih ya menikmatinya. Aku pikir ya memang ada ini ya, Mesku, yang perlu dilihat mungkin dari kayak tadi yang Enang bilang. Kalau kita kayak Korea itu kan misalnya sajiannya bagus, tapi di balik itu apa sih yang bikin mereka bisa sampai akhirnya ngotot dan bersungguh-sungguh bikin konten yang bagus? Berarti kan pasti kan ada alasannya. Jadi kayak seperti bahwa di belakang semua itu dulu kan Korea juga mengalami banyak penindasan, ada banyak huru-hara yang terjadi gitu kan, dan akhirnya jadi ada something yang membuat dia jadi learn untuk hidup yang selanjutnya gitu. Nah, jadi aku pikir ini juga poin yang bagus dari apa tadi yang dibilang sama Endang. Jadi kita ngelihat segala sesuatu memang nggak bisa, jangan ngelihatnya itu cuman kayak ini bukan mau ngajak teman-teman jadi ribet, tapi kita lihat semangat positifnya apa sih dari situ gitu loh. Kalau aku sih ngelihatnya gitu ya. Dan aku lebih sering memang kalau menikmati tontonan, aku bukan orang yang mikirnya detail sampai ke background-nya dulu seperti apa, nggak gitu. Aku menikmati aja gitu. Tapi setelah itu aku suka baca, oh ini ternyata kejadiannya gini, oh gini. Akhirnya, oh ternyata ya dulu itu begini. Nah jadi kayak gitu sih kalau aku ngelihatnya. Ya. Jadi ada ini ya, ada sesuatu yang dibalik yang memang sebenarnya bisa kita libatkan atau nggak kita libatkan di sana. Gitu. Itu kayaknya tantangan global juga ya, maksudnya secara umum kan semua negara sekarang berusaha untuk menyajikan wajah lah ya, menjadikan wajah, entah wajahnya bagus, entah wajahnya bopeng-bopeng gitu. Tapi kan kita mencoba untuk hidup dalam dunia yang sekarang sudah sangat global. Toh ya kayak kasus tadi kan teman-teman di Eropa ya ternyata sekarang bisa menikmati hiburan di Asia. Crossnya juga seperti itu kan. Ada yang orang Eropa pengen jadi kayak orang Asia pengen kayak orang Eropa gitu kan. Ada juga orang-orang tertentu yang merasa mereka terbaik dan tidak akan bisa dikalahkan sama yang lain gitu kan. Orang Batak, Bang Basar itu. Gue hajar kok. Enggak. Kayak saya gitu. Lu ngeliat gimana selaku orang yang sudah berkecimpung. Kalau Rizdo tadi bilang, gue kan cuma pengen hiburan, gue cuma pengen terhibur, selesai gitu. Gue nggak pengen tahu situasinya. Nah ini mungkin lebih ke, kalau gue ngeliatnya hiburan itu apa ya, kalau dia punya pesan, dia lebih diam-diam masuk ke lu gitu loh, maksudnya karena ini ya ada pesan-pesan yang kita tanpa sadari, atau paling enggak itu membuat kita jadi kurang apa sih namanya, apa sih bahasa Indonesia, kayak keluh gitu, kayak kalau kita jadi ini tumpul ininya. Kalau lu makan, ini suami gue banget. Kalau marahin gue makan cabai, dia bilang kalau lu makan cabai, lama-lama tuh ada levelnya naik gitu, yang lu udah dikit pedes aja yang udah biasa mah udah nggak kerasa gitu. Gitu kan. Nah, karena gue terinspirasi banget sih sama bukunya Yuval Noah Harari. Dan buku ada satu novel yang juga sangat inspiratif buat dia.
The Brave New World. The Brave New World ya. Ya. Jadi di situ diceritakan itu distopia, masyarakat distopik yang semuanya bagus, nggak ada penderitaan gitu. Bahkan tidak ada jatuh cinta gitu. Jadi tidak ada orang patah hati. Semuanya diprogram, lu bisa punya hiburan, lu kerja, secara hormonal lu diatur hingga lu nggak pernah marah dan nggak ada peperangan. Betul. Tapi semuanya sudah spoiler alert. Tapi jadinya dan semua masyarakat di setiap level sudah diprogram gitu. Tidak ada pokoknya bakal stabil begitu akan ya. Selalu pokoknya bakal stabil kayak gitu, aman tentram. Ya, stabil, aman. Mereka kerja, pergi nonton, makan, selesai. Dan kalau gue mikir idenya, apakah pulang dari maksud gue apakah gue ingin hidup kayak gitu nggak ada penyakit. Entahlah, gue menikmati kebahagiaan sembuh dari penyakit karena lu pernah sakit gitu. Gue menikmati kesehatan gue karena gue pernah sakit gitu. Jadi buat lu adalah kerapuhan dan kelemahan manusia itu adalah bagian sesuatu yang nggak mungkin bisa dilepaskan dari hidup sebagai seorang manusia, kira-kira gitu. Jadi kalau lu escape gitu ya, kalau gue kan butuh hiburan, gue udah capek kerja, gue butuh hiburan gitu, nggak apa-apa sih, cuma entahlah. Dan kayak tadi hiburan itu industri hiburan itu bisa jadi alat untuk mengendalikan manusia pada akhirnya. Wow, dalam sekali ini pemikirannya. Ini kelihatan sisa-sisa aktivisnya. Kelihatan orang Danau Toba. Ya, kelihatan pertama orang Bataknya, kedua sisa aktivisnya, ketiga karena belajar yoganya ini. Ini bercampur jadi satu nih kayaknya. Aku curiganya nanti Zendang jangan-jangan bikin sekte baru nih. Oh, bisa jadi. Kalau enggak dia bikin partai sosialis baru nanti di Eropa kayaknya. Ya, biasanya gitu. Tapi emang menarik ya, karena ya seperti Endang bilang tadi, Sabar bilang ada kemungkinan mungkin karena kita terlalu terbiasa, akhirnya kita jadi tumpul dan tidak bisa peka lagi ya, tidak bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Dan dalam beberapa hal itu membuang sisi kemanusiaannya kita mungkin. Kayak gitu kayak Bang ya. Jadi ya nonton. Gue nggak bilang kayak drama membuang sisi kemanusiaan ya. Enggak. Bukan soal kayak dramanya, tapi sesuatu yang kita anggap biasa dan kita biasa tutup mata terhadap hal itu seringnya jadi sesuatu yang kadang-kadang ini. Karena kita perlu harus kritis juga ya, bahwa ya seperti kasusnya kayak drama dari industri entertainment Korea memang ada hal-hal tertentu yang memang sangat mekanis, sangat menindas, dan juga mungkin dalam beberapa hal mungkin buat para pelakunya ada hal-hal yang katakanlah memang jadi bahaya gitu juga ya. Kayak kasusnya kemarin kan bullying fans itu kan justru malah ada kasus beberapa ya kemarin yang baru aja meninggal karena bunuh diri dan karena ini. Jadi kan berarti something wrong di sana, ada sesuatu yang harus dikritisi juga, walaupun produk-produknya mungkin bagus ya, dan pesan-pesan produknya juga bagus. Gue nonton terakhir drama Korea Hospital Playlist, itu kan cerita kemanusiaannya sangat dalam gitu, dan pesan-pesannya sangat kuat. Tapi ya, gue jadi punya pertanyaan nih buat lo berdua yang nonton Korea. Jadi pernah nggak sih ada film Korea yang pemerannya berkulit coklat atau gelap? Yang pemeran utamanya berkulit coklat atau gelap? Seperti warna kita. Selama aku nonton nggak ada, Ndang. Pokoknya putih-putih lah. Selama yang aku tonton itu semuanya putih-putih gitulah. Tapi hidungnya nggak selalu mancung sih kalau yang itu. Jadi nggak kayak cowok cantik gitu loh. Udah mulai ada gitu. Well, we know di balik itu memang ada sisi rasisme terhadap orang yang lain yang agak berkulit gelap di Korea gitu. Dan gini, misalnya kalau ini cerita yang aku yakin Sabar juga pasti pernah dengar cerita itu kan, kalau teman-teman yang di Korea gitu kan. Ini teman-teman yang orang-orang Asia Tenggara kalau ke Korea ya kurang diminati gitu. Jadi kalau misalnya nunjuk jalan gitu ya, kalau seorang dari Kaukasian yang datang itu pasti ramah dijawabnya gitu. Tapi kalau ya, itu pengalaman biasa gitu. Pengalaman yang biasa kalau warga-warga. Gue belum pernah ke Korea, jadi gue jadi warga-warga yang Asia Tenggara itu umumnya sih lebih sedikit. Ya, walaupun ada aja yang ramah ya, pasti ada juga yang ramah dan baik gitu. Tapi ada juga yang memang dalam tanda petik memang lebih mengutamakan yang Kaukasian atau yang sesama Korea gitu. Jadi memang ada. Karena Asia Tenggara di sana banyak yang jadi buruh. Well, something like jadi that. Mungkin dikira salah satu buruh. Ya, misalnya gue kenal teman gue di sini di Eropa, dia dulu buruh di Korea. Ya, gitu. Mungkin, tapi ya juga physically juga itu ngaruh kan. Maksudnya ya secara iya, dari wajahnya kelihatan gitu karena itu. Oh, ini India, Bangladesh, Indonesia. Oke. Gitu. Gue ingat banget satu episode di film sebenarnya itu cerita
satu orang yang ada pasien yang dari luar negeri, ceritanya kan bukan warga negara Korea, itu ceritakan bahwa ada santunan dan macam-macam di Korea. Dia mau sebenarnya mempromosikan itu, tapi dia potret satu orang dari Indonesia gitu kan, dan diperankan oleh aktor yang dari India atau Bangladesh, saya kira itu biasa Jauh ya. banget. Ya itu same biasanya kan gitu kan, sama kayak orang Amerika ngelihat semua orang Asia juga sama gitu. Ya case-nya kayak gitu, dipukul rata aja semua gitu. Terus ada satu lagi episodenya, bahkan itu satu serial yang sama ya, ada 2 episode yang menyebut Indonesia tapi dengan notasi seperti itu. Satu pekerja berat yang kulitnya gelap, yang kedua katanya ada satu orang suami kerja di hutannya Indonesia, pedalaman jauh jadi susah dijangkau gitu. Ya bener sih, memang dia kerja di Kalimantan maybe kan gitu ini. Tapi ya dia kesannya berarti Indonesia itu tempat yang sangat jauh, susah untuk dijangkau. Itu ada biasa sih. Maksudnya sesuatu yang mungkin terjadi juga di Korea seperti itu ya. Jadi ada pandangannya agak rasial dan mungkin ya patriarkinya ada gitu ya, dalam beberapa kasus itu terlihat jelas kok. Yang paling terasa itu ya itu dramanya Bang Basar tonton itu Mr. Queen. Itu karena dia split beberapa sejarah, dia campur ceritanya dengan cerita sejarah Korea, dan itu bicara soal salah satu kaisar yang sangat disegani oleh orang Korea gitu. Dan di Koreanya itu ditolak Bang, karena itu dalam tanda kutip mencemarkan nama baik keluarga kerajaan itu gitu. Jadi si film ini ditolak di Korea. Iya, di Netflix tetap ada, tapi si film itu akhirnya diberhentiin jam tayangnya di Korea karena tapi kan buat orang Indonesia bukan itunya yang mereka lihat. Mereka lihat perjuangan cintanya si Ratu dan si Raja lalu dan cakep, gitu. Dan ceritanya tuh gini, aku punya 2 teman cerita yang soal film itu karena sama-sama nonton. Ini dua teman gue ini perempuan. Mereka bilang, gue sampai nangis, gue netesin air mata. Dalam hatiku, ya Tuhan sampai segitunya ya. Tapi mereka ngelihatnya ini sebagai hiburan gitu loh. Iya. Beda sama orang Koreanya mungkin wah ini merusak citra kaisar gua nih kan gitu. Ya, case-nya gitu. Ada beberapa karena mereka sangat hati-hati soal identitas nasional ya. Gitu. Ya, apalagi mereka bicara soal Joseon kuno yang menjadi kebanggaan, dan itu yang membedakan mereka dengan tetangganya di utara kan di situ gitu kan, bahwa mereka era imperial sesuatu yang mereka adalah kejayaan buat Korea, buat mereka. Itu sesuatu yang unik. Dan unik ya, gue pikir unik juga. Jadi kayak gue punya teman di sini orang Korea, dia married sama orang Belanda. Dia bilang kalau di Korea itu kalau di orang Korea itu kalau married sama orang luar itu nggak keren gitu, bahkan dengan orang Kaukasia gitu. Kan kalau di Indonesia kan kesannya gitu, wah suaminya bule. Di Indonesia ada dua. Kalau nggak dibilang keren atau dibilang pasti suami lu udah tua ya, jadi kesannya. Lu pernah ada pertanyaan itu pasti kan? Oh banyak. Jadi yang ya gitu deh. Jadi either dibilang lu pasti ketemu sama kakek-kakek ya gitu ya. Either itu atau hebat banget lu gitu. Itu dua lah ya. Udah enak banget lu di Eropa. Gitu. Nah kalau di Korea mereka bilang, kalau temen gue ini bilang susah lah gitu. Orang bule di sana datang paling jadi guru bahasa Inggris karena orang Korea misalnya mereka nggak mau dilatih bahasa Inggris. Nggak mau dilatih bahasa Inggris sama yang orang Korea yang lahir di US. Oke, ya. Jadi mereka agak ngelihat dari muka, gitu ya misalnya. Tapi kalau terus lu married sama orang bule gitu kan, buat mereka itu nggak keren ya. Nggak, ya buat gue juga nggak keren sih maksudnya. Tapi buat mereka dia bilang dia bilang lebih gampang. Makanya kalau orang Korea married sama orang luar, dia bilang lebih gampang keluar aja deh. Oke. Daripada di Koreanya langsung tinggal. Ya, itu. Dan menurut gue menarik juga karena mereka kayak lu bilang identitas nasionalismenya itu sangat kuat gitu ya. Bahkan ngelihatnya dari fisik juga gitu kan. Iya. Itu menarik sekali dan emang ya ada sisi menarik untuk mengetahui itu gitu kayak wow. Ya. Tapi ya pasti ya udah suatu kenyataan bahwa budaya Korea, Hallyu dan yang lainnya kan itu bergelombang ya. Maksudnya sekarang dunia sudah cukup tahu dan cukup global. Hanbok sama kimchi mas sekarang sudah jadi kayak ya hamburger. Coba kan kimchi itu kan sebenarnya asinan ya. Itu kan aku awal gini Dan. Waktu pertama kali nggak tahu kimchi, kan waktu masih pacaran dulu sama istriku, kita makan ke restoran. Ini yakin sama istrinya kan, bukan sama yang lain kan? Sialan. Nanti kalau yang lain kita ceritain di tempat lain ya. Nah, jadi
kita makan apa? Kimchi. Aku kan suka baca-baca, jadi ada kimchi, ada apa? Aku nggak tahu, aku sendiri nggak tahu bentuk kimchi ini seperti apa. Pergilah kan, makanlah di tempat Korea gitu, Mujige salah satunya. Oh, oke. Pas sampai ke sana, ini nggak endorse nih ya? Nggak endorse nggak. Pas sampai ke sana, ya Tuhan, rupanya kimchi itu kolnya, rupanya diasin-asinkan. Asinan kol. Pikir apa kan kira-kira gitulah, jadinya ya itulah jadi. Akhirnya tahu lah ya, sawi-sawi gitu kan diasin-asin. Sawi-sawi. Ya, yang biasa dalam Indomie ya. Iya, tapi gini maksudku. Sawi kritik. Tapi sekali lagi bahwa mereka berhasil menciptakan image yang seperti itu, tren seperti itu. Dan aku pikir kita juga mungkin gimana orang Indonesia tuh bangga sama makanan daerah, segala macam gitu. Dan mungkin nggak perlu menggambar-gemborkan dengan bikin slogan apa jagalah persatuan, jagalah budaya, nggak perlu. Tapi dengan gaya hidup misalnya kita makanlah makanan tradisional gitu kan, mungkin kita dukung, kita support produk-produk lokal misalnya gitu. Kalau aku ya berpikirnya gitu sih. Tapi memang agak beda sih ya, karena kan mereka lebih homogen ya, Korea memang lebih satu itu, dan warnanya jelas gitu. Dan satu yang menarik kan mereka nggak bilang kimchi makanan paling enak, tapi di setiap produk budayanya, di setiap filmnya, terus di setiap syuting artis-artisnya, ya mereka nampilin itu produk-produknya kebudayaannya gitu. Dan aku ingat banget ada satu serial yang cukup bagus itu My Pop-Up Bar itu ya, cerita soal, sebenarnya itu kuno sebenarnya, cerita komedi romantis soal ada roh zaman ribuan atau ratusan tahun yang kemudian harus dapat hukuman. Itu kan cerita soal kosmologinya Korea kuno ya. Menarik sih. Jadi ide kosmologi Korea kuno itu dikemas dalam yang lebih populer gitu, dan bagus ceritanya dan menarik, dan tokoh dan yang nampilin kan ganteng dan cantik lah gitu. Dan yang menarik adalah si tokoh perempuannya setiap kali episode selalu ganti-ganti hanbok gitu. Jadi bajunya bisa macam-macam dan dipadu-padu dengan dan itu memang pakai desainer kenamaannya mereka ya. Dan ya ternyata bisa gitu. Jadi nggak harus mempromosikan kayak di Indonesia kan promosinya masih gitu ya. Datanglah ke Indonesia. Rendang adalah makanan paling enak sedunia. Ya, kalau nah itu dia terakhir yang gue apresiasi banget, nah ini waktu ini kayak iklan pariwisatanya Sumatera Utara. Oh iya, betul. Gue lihat yang ini loh agama apa namanya? Parmalim. Apa sih? Parmalim. Ya, itu tuh agama Parmalim gitu, yang ada bapak-bapak mereka nari terus dia bilang, "Oh, debat mulai jadi nabolon." Mulai jadi nabolon. Ya. Yang gue waktu lihat di Facebook yang, "Oh my god, I love this" gitu loh. Ya. Maksudnya itu Indonesia yang sesungguhnya, bahkan bukan itu Sumatera Utara itu benar gitu. Yang sebelum Opung No Mensen itu tuh gitu. Mulai jadi nabolon gitu loh. Dan mungkin akan ada orang Batak Kristen yang bilang, "Bah, kita itu berhala gitu kan." Iya. Dan aku gitu. Aku tambahin nih. Dan aku sendiri meskipun sebagai orang Batak Kristen, aku pikir Parmalim itu sesuatu yang positif ya. Maksudku mereka juga punya pola hidup yang sangat menghormati alam, dan mereka memang betul-betul menjaga keyakinan mereka itu dengan menjaga budaya gitu. Dan aku seneng banget loh, maksudnya kayak lihat mereka kalau nortor gitu ya, senang, dan denger gondang-gondangnya itu musik tradisionalnya versi mereka tuh bagus banget dan beda sekali dengan yang sudah modern di orang-orang sekarang ya. Nah, jadi aku pikir ini kan kekayaan alam. Tunggal. Ya. Ini kan kekayaan alam ya, maksudnya kekayaan budaya kita. Jadi ayo kita jaga gitu, dan aku pikir ini yang autentik begini nih yang dibutuhkan untuk menjaga identitas bangsa ke depan gitu. Itu yang sekarang bagus karena kayak Sumba udah yang diangkat itu Marapunya gitu. Ya betul, agama tradisional sana. Tapi kalau bakal jadi dikomersilin kayak di Korea dan jadi industri, suka nggak? Atau gimana? Karena kan kalau mau mengglobal kan dalam tanda petik kadang-kadang butuh yang kayak gitu kali, atau gimana? Supaya bisa populer, supaya bisa kena. Mungkin bisa dijadikan industri, tapi memang harus ada pakem-pakemnya yang nggak boleh dilanggar. Jadi artinya jangan main seradak-seruduk gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kan misalnya gini nih, kalau di contohnya nih ya, kalau kita kan di orang Batak itu rada tertutup ya untuk misalnya upacara-upacara keagamaan misalnya gitu ya. Nah, ya di Parmalim ya. Nah, jadi maksudku kalau ini mungkin kita buka, tapi dalam misalnya, contohnya misalnya hanya berapa orang yang kita perbolehkan untuk melihat, lalu misalnya kita tentukanlah bahwa misalnya lebih fleksibel sedikit, tapi tidak mengurangi makna yang mau dituju, kira-kira gitu. Gimana kalau menurut Bar, gimana Bar? Kalau menurut gua semua bakal jadi industrialisasi. Semua kebudayaan, semua itu boleh.
Maksudnya apapun, buat gue semua itu boleh. Dan orang hanya harus belajar memilih apa yang mereka belajar mengidentifikasi diri mereka dan apa yang baik dan cocok untuk mereka gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kristenisasi misalnya, jadi hilang itu lokalitas orang kebudayaan yang lahir dari alam sekitar Danau Toba hilang gitu loh. Karena di Eropa pun Kristen juga Aku setuju kali dengan yang dibilang sama Endang nih. Jadi, kayaknya nanti kapan-kapan kita bahas ini lebih detail kali ya. Seru nih, asik nih. Ya benar. Jadi jangan gara-gara industri kan pada akhirnya semua yang asli itu sebenarnya lebih autentik, kayak lu tadi bilang, lebih autentik. Jadi itu lebih, jadi buat gue sih, bahkan kalau dibilang jangan melanggar pakem-pakem, itu juga ya. Mungkin pakem agama, nggak tahu apa pakem Kristen atau pakem si Parmalim, atau punya pakemnya masing-masing pasti. Iya, punya pakemnya masing-masing. Jadi menurut gue semua harus dikasih kesempatan untuk kelihatan eksis gitu. Nah, tadi itu kalau orang Indonesia menghabiskan waktunya untuk menikmati konsumtif saja Korea gitu loh. Tapi bagaimana dengan lagu Eri Rambu Balunya orang Merapu di Sumba sana gitu. Atau ya apalah orang kayak yang gue nikmati dari NGO dulu, mungkin gara-gara kita ke kampung-kampung ya. Iya. Kita selalu punya waktu untuk ngobrol-ngobrol dan itu di sini legendanya apa Pak gitu. Untuk memahami dan itu tuh nggak kalah keren dengan yang kayak lu cerita sih, film Korea yang menceritakan roh dari 1000 tahun lalu di Korea gitu. Memang bagus juga, itu inspirasi gitu ya, bahwa sekarang medianya sudah ada, dan pilihannya apa yang mau diangkat gitu sih. Iya, tapi kan itu faktor komersialisasi dan industrialisasi itu nggak bisa dielakkan ya, maksudnya sesuatu yang ya toh kayak kasusnya kamu sekarang ngajar yoga gitu kan orang kan tidak melakukannya lagi seperti para yogi di India dulu gitu kan pasti ada kelas yang dibuat lebih simpel, lebih ini dan lebih adaptif dengan perubahan-perubahan dan mungkin lebih sesuai dengan ini. Jadi yang dijualnya kan nanti bukan lagi soal agama sama ininya, tapi produknya berupa adalah kelas yoganya gitu kan. Case-nya seperti itu kan. Kan akhirnya kita nggak akan merekrut semua budaya Korea, tapi ya kita nikmatin aja kimchinya gitu. Jadi kan seperti itu. Jadi ya memang kita mau nggak mau kan begitu itu populer dan mengglobal, kalau katakanlah kita katakan ini nggak kalah bagusnya untuk dibuat mengglobal, pasti akan ada aspek-aspek itu kan pasti. Kita akan nah itu dia, dan dari situ dipakai untuk apa gitu, maksudnya jadi ngaca kan sebenarnya kimchi sebenarnya itu kita punya asinan gitu. Bener, dan ternyata ini bentuk lain dari asinan Bogor misalnya ya, dengan sayuran. Jadi sebenarnya terus kayak ya macam-macam lah, produk budaya itu kayak gitu kan. Sebenarnya dimanapun berada di permukaan bumi ini, kita evolusinya agak mirip sebenarnya gitu. Kalau hasilnya jadi beda, di sana pakai kol keriting, di sini pakai apalah gitu ya. Buah misalnya. Jadi pakai buah, itu hasilnya gitu. Dan tapi yang buah ini kan tetap eksis kan, kita nggak mau makan asinan karena saya hanya makan kimchi gitu kan. Oke, menarik sih. Udah panjang banget nih obrolannya Bang. Kita ngobrolin dari mulai cerita si Endang di sana sampai Korea sampai ke Parmalim ya. Iya, menarik ini. Nggak tahu nih temanya bakal jadi apa nanti nih. Temanya adalah Ya, itu memang fenomena yang sudah mengglobal gitu. Maksudnya sebagai orang yang sudah jalan ke beberapa negara dan tinggal di sana, saya kira Endang bisa ngelihat pandangannya secara lebih baik insider maupun outsider kali ya. Jadi bisa ngelihat pandangannya beda untuk melihat itu. Tadi gue mau bilang kayak yoga aja, gue sebenarnya lebih tadinya ya cuma buat olahraga gitu ya. Tapi ternyata filosofinya juga gue jadi sangat suka. Karena kan mereka banyak dari bahasa-bahasa Sanskrit. Sebenarnya itu yang kita pakai sehari-hari gitu loh. Indonesia itu kan bahasanya dari bahasa Sanskrit. Banyak terpengaruh Sanskrit. Jadi ada pengertian-pengertian yang kalau di dalam, kan kalau sekarang yoga itu kebanyakan industri yoga itu sebenarnya sangat barat gitu ya. Iya, betul. Inggris banget, terus kalau gue baca ini pengertiannya bla 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 bla, gue pikir kata ini gue punya pengertian itu karena kita dengar dari Pancasila.
Ya, betul. Sila artinya bukan cuma dasar, tapi juga moral etik. Moral etik, betul. Jadi waktu kalau gue pakai lagi, oh ya Pancasila, moral etik itu bukan cuma dasar negara, itu moral etik gitu. Waktu gue memikirkan Pancasila, dan setelah mempelajari kata sila dalam bahasa Sanskrit dari guru yoga gue, jadi muternya kemana-mana, terus gue balik lagi gitu. Apa yang gue pelajari tentang negara gue, tentang kebatakan gue gitu kan. Orang Batak, coba ya, orang Batak bilang kaki apa, Sar? Nggak tahu aku. Bisa nggak tahu. Oh, maksudnya gini, maksudnya kalau pat. Bahasa Bataknya kaki apa? Pat. Kalau bahasa Bataknya itu dari Sanskrit. Itu dari Sanskrit. Ya, itu pat. Dan bahasa Latin, bahasa Italia itu piedi, pat. Agu ya, Mang. Karena itu bahasa Indo Eropa, itu bahasa Indo Eropa. Tripod, rumpun. Tiga kaki, tripod, tripat. Iya, memang jadi itu sebenarnya seluruh dunia nyambung. Sorry, gue kasih. Jadi akhirnya kalaupun gue menikmati Eropa, menikmati yoga yang sangat ya kedengarannya sangat India atau bahkan sangat Amerika gitu ya. Akhirnya gue yang membuat menurut gue itu bernilai adalah ketika gue bisa membawa balik ke budaya di mana gue dibesarkan gitu loh. Oke. Ke nilai-nilai yang diajarin oleh orang tua mungkin, apa yang kita tahu dari lingkungan kita sekitar kita gitu. Kayak makanan itu kan sebenarnya kan dari lingkungan sekitar ya. Makanan khas itu kan sebenarnya dari apa yang tumbuh di sekitar lo. Gitu. Betul. Jadi kalau orang Indonesia akhirnya menjadi fanatik dan tergila-gila makan apalah ya, tempura, makan keju gitu. keju. Bila kan ke Eropa-Eropaan gitu ya makan keju. Kita bahkan sapi susu kerbau. Itu enggak. Kerbau susu kalau kata. Ya, kerbau susu kerbau kan? Ya, betul. Susu horbo gitu loh. Dan pada akhirnya gue jadi ngeliat, oh iya sebenarnya ini ya kita nggak bisa bakteri di Sumatera nggak bisa bikin keju gitu. Iya, betul. Tapi bikin susu horbo yang bisa, juga bisa. enak ya. Gitu. Jadi menurut gue balik muter ke situ lagi dan akhirnya menemukan jati diri lo. Ya, itu sih menurut gue proses menikmati budaya lain termasuk budaya Korea atau apapun bisa jadi alat buat lu balik. Oh, sebenarnya ini udah ada kok di gua gitu. Lu membutuhkan waktu untuk mengelilingi dunia dan memasuki banyak persimpangan hanya untuk tahu bahwa bisa kembali ke rumah. Dimanapun lu lahir, lu sebenarnya baik-baik saja. Gitu. Itu kayak buku ide Bang, apa Sang Alkemisnya Coelho itu ya. Iya benar. Ya, dia mencari hartanya sampai ke ujung kemana-mana, balik lagi ternyata alkemis. Dia kembali lagi ke tempat padang penggembalaan dia kecil itu. Gitu. Iya. Tapi yang bikin bernilai memang gara-gara perjalanannya. Perjalanannya, iya betul. Mungkin karena kalau dia nggak pernah keluar, mungkin dia hanya kalau dia nggak pernah keluar, either dia sangat katak dalam tempurung, inilah kebenaran total, atau dia nggak menghargai itunya sendiri, atau malah jadi orang lain begitu, gue tidak sanggup dan inilah gue gitu. Tapi ketika akhirnya bisa, ya itu sih yang gue lihat. Jadi ini temanya bukan Korea ya. Enggak Korea lagi. Enggak Korea juga kan kita belajar soal Koreanya gitu. Pokoknya ini dari Jatinangor ke Norway, Belanda sampai ke Korea, sampai lagi ke Tanah Batak gitu. Dan pada akhirnya kita kembali ke agama formalin. Aku nggak ikutan. Nggak ikutan ya. Ya nggak apa-apa. Tapi itulah menarik ya. Jadi jalan jauh hanya untuk kembali sadar bahwa kita sebenarnya sudah pulang gitu ya. Jadi emang begitu. Ya. Inilah rumah kita. Obrolan kita hari ini menarik. Kayaknya udah cukup lama nih, udah sejam. Ya. Atau ada lagi mau tambah nggak, Bang? Aku cukup sih. Terima kasih banyak, Endang. Ya. Terima kasih diajak Basar. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lain kali lagi untuk bahas yang lain. Mungkin nanti habis ini kita Tapi gue pengen ngebahas si Rizdo deh sebenarnya. Kenapa? Saya udah terlalu banyak diulik. Kita matiin dulu rekaman ya. Kalau masih mau ngobrol lanjut nggak apa-apa gitu ya. Kawan-kawan terima kasih banget udah menyimak obrolan yang sangat panjang dan agak ngalor ngidul ini. Ini Sabar Endang Purba adalah contoh bagaimana orang yang sudah
berkecimpung dengan begitu banyak warna dunia gitu ya, berjalan-jalan ke banyak tempat, ke tempat-tempat yang berbeda, tapi menyadari diri bahwa kita bisa pulang jadi diri kembali gitu ya. Satu hal yang cukup menarik. Di manapun kita berada, sebenarnya kita bisa jadi sesuatu yang bertumbuh atau tidak bertumbuh, atau menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu kembali pada apa yang kita rasakan di hati kita gitu. Kira-kira gitu ya kalau boleh disimpulkan. Bijaksana banget pokoknya. Ini kata-katanya karena lagi podcast aja. Kalau lagi sehari-hari nggak akan ngomong kayak gini. Ini anak matematika atau anak filsafat sih? Aku juga bingung, aku juga bingung. Ini karena dulu pacar saya ikut yoga gitu. Jadi ikut yoga tapi pacarnya ikut yoga? Oke. Kita ini dulu ya. Ayo ditinggalin. Oke ya, kita tutup dulu. Makasih ya teman-teman sudah nyimak. Oke. Terima kasih.